Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke. Ini sedikit ada pembahasan tentang pelatihan KA coding kita di KCE di SMA 1 Papua. Itu berhubungan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di sini kelebihannya kalau kita ketahui kebelakangnya adalah pentingnya coding dalam era eksplorasi industri dan masyarakat. Ditandai dengan mengintegrasi AI, big data dan robotik dan AI. Nah, di sini menekankan sosialisasi dengan pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Nah, tidak bisa memperluas peluang untuk pendidikan kesehatan hingga pemerintahan. Nah, di sini latar belakang coding kita untuk mendukung literasi digital, inovasi dan sains bangsa. Literasi digital adalah membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan aman, etis dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, inovasi, melatih kreativitas di dalam aplikasi program atau solusi berbasis data AI. Yang ketiga, daya saing bangsa. Dengan semudah yang masih coding akan coding dan KA siap bersaing di tingkat global, tidak hanya sebagai konsumen tapi sebagai produsen inovasi. Kemudian tujuannya adalah capaiannya. Pertama, memahami konsep dasar codingnya, dasarnya menerapkan coding dalam pembelajaran, menyusun pembelajaran berbasis profil Pancasila atau sekarang berbasis profil kelulusan. Tujuannya adalah berpikir komputasional, literasi digital, dan beretika terampil mengelola data berkait dengan coding KA. Nah, materi dalam coding KA salah satunya adalah dengan algoritma, struktur, dan pemrograman dasar. Walaupun tidak ada dasar komputer, insya Allah bisa kita gunakan. Nah, di sini ada 4 pilar atau 4 elemen yang kita gunakan. Berpikir komputasional, diskusi, pola, abstraksi. Ini sudah kita ajarkan dengan siswa. Berpikir adalah keterampilan menyelesaikan masalah, cara berpikir, ilmuwan komputer mencakup 4 pilar utama. Pertama adalah diskusi, memecah masalah dengan kompleks menjadi bagian terkecil. Mengenal pola, menemukan kesamaan dalam berbagai masalah. Abstraksi, mencari informasi penting dengan mengabaikan hal yang tidak penting. Nah, ini akan kita lakukan. Serta algoritma untuk menyusun langkah sistematis untuk solusi. Nah, pertama ini siswa mampu berpikir lebih kritis, analitis dan sistematis. Itu disebut dengan berpikir komputasional. Materinya adalah ini ada definisi, jenis dan sejarah penerapannya. Bidang ilmu komputer membuat sistem mampu meniru kegiatan manusia seperti belajar, mengenal pola, dan mengambil keputusan. KA terbagi 2 jenis, yaitu AI khusus untuk tugas tertentu, misalnya asisten virtual dan general AI. Masa depan mampu memahami berbagai konteks layaknya manusia. Sejarah dimulai sejak era Alan Turing dengan Turing Test 1990, berkembang melalui konferensi Dartmouth 1996 hingga kini dengan machine learning dan deep learning. Penerapan luas mulai kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Nah, metode pentingnya proyek membuat aplikasi sederhana. Biasanya kita menggunakan aplikasi Python, racing game edukasi, simulasi penerapan seperti chatbot, seperti kita chat AA atau chat GPT, sistem simulasi dan pengenalan gambar melalui digital mesin. Ini belajar tidak hanya sekedar teori, tapi juga berlatih untuk kreativitas, kolaborasi, dan problem solving untuk konteks nyata. Nah, yang pertama tadi ada mapel KKA, berpikir profesional, literasi digital, literasi etika KA, pemanfaatan, penggunaan pemerintahan, dan argumen pengungkapan serta analisis data. Modelnya adalah menggunakan student-centered learning, probability-based learning, project-based learning, PJBL, integrated spot, kolaborasi, dan kreativitas. Pendekatan kontekstual, plot, unplot, internet-based. Nah, pilihannya ini proses diskusi, observasi, praktek, proyek. Hasil tes tertulis, produk digital, presentasi, refleksi, tantangan, dan ruang pembelajarannya. Nah, hubungan dengan aplikasi di sini ada hubungan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial yang kita ketahui. Di sini ada dalam hidup kita sehari menggunakan ponsel hingga sistem industri. Pematang ini banyak digunakan untuk memahami cara kerjanya bagi siswa. Dampak siswanya adalah teknologi ini merancang melatih keterampilan siswa dalam mengoperasikan perangkat KA, kolaborasi serta memecah masalah secara kreatif dan bertanggung jawab. Nah, contohnya sini
Pengoperasian perangkat KA secara menggunakan aplikasi sistem KA, siswa menggunakan berbagai aplikasi berbasis KA seperti chatbot, penerjemah bahasa, pengenalan gambar, atau asisten virtual. Tujuannya adalah agar memahami fitur, antarmuka, dan cara kerja dasar perangkat KA sehingga bisa mengoperasikan secara mandiri dan efektif. Nah, ini di bidang lain terjadi instruksi kesehatan dan transportasi dan lainnya. Kolaborasinya banyak, bukan hanya alat tapi bisa diperkecil mendukung manusia. Misalnya desain menggunakan KA untuk menghasilkan ide kreatif, bisa desain grafis. Dokter memanfaatkan KA untuk diagnostis atau siswa memakai KA untuk membantu riset untuk penelitian. Jadi kolaborasi menunjukkan bahwa manusia tetap berperan penting, bukan hanya menggunakan AI, tapi manusia tetap yang memegang kendali. Sementara KA mempercepat dan mempermudah proses kerjanya. Nah, ini ada etikanya yang harus kita pahami dalam menggunakan KA. Privasi data perlu dijaga agar informasi pribadi tidak disalahgunakan. Keamanan sistem harus diperhatikan agar tidak mudah diretas. Gitu juga. Tanggung jawab sosial yaitu memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, menghindari investasi akibat bias algoritma dan meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat. Baiknya itu membuat simulasi aplikasi KA sederhana, chatbot dan image recognition. Studi kasus penerapan KA yang nyata, kolaborasi kelompok untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan KA, misalnya mengerjakan tugas kelompok. Rekayasa form untuk kelas konten ini biasanya kita gunakan di AI seperti menggunakan Canva atau menggunakan namanya ChatGPT. Ada sebutan nama KA generated, bisa menampilkan atau masukkan teks, gambar, audio, dan video otomatis. Rekayasa form ini adalah pertama memberi instruksi yang tepat agar KA menghasilkan konten sesuai kebutuhan, dapat melalui kreativitas, literasi digital, dan tanggung jawab etis. Nah, konsepnya jenis atau jenis formnya atau perintahnya di sini ada dari istilah prompt atau kita tahunya adalah perintah atau pertanyaan yang mengarahkan kepada jenisnya ada instruksi, perintah langsung, deskripsi, sisa data yang diinginkan, eksplorasi, mendorong pencarian sisa ide baru, agak beda, dan kreatif menginspirasi pembuatan konten yang unik atau beda dari yang lain. Itu konsepnya dari jenis prompt. Dalam bidang AI namanya adalah prompt atau perintah. Tekniknya bahasa jelas, spesifik, konteks agar memahami kebutuhan, tambahkan data hasilnya lebih akurat, lakukan integrasi ulang coba untuk menentukan hasil. Jadi bisa perintahnya diulang-ulang supaya hasilnya sesuai keinginan. Praktiknya penerapan KA, teks penulisan artikel, gambar, audio, pemasangan masalah. Ini contoh penerapan KA. Kalau kita menulis artikel dengan teks, kalau gambar kita bisa menggunakan desain, audio, menggunakan narasi, menggunakan aplikasi yang ada secara online. Nah, ini etikanya lah, hindari plagiarisme dan jaga orisinal karya supaya tidak misalnya melanggar hak cipta. Perhatikan privasi dan keamanan data, gunakan KA secara aman dan tidak menyesatkan orang. Hasil KA sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kreativitas. Perlunya keahlian masing-masing. Nah, ini pada pembukaan visi KA-nya adalah mampu memahami dasar penggunaan algoritma, logika, hingga informasi model. Dasarnya ada menggunakan pemrograman yang umum untuk AI, pattern, ada fungsi perjalanan dan pengulangan, serta fungsi pengembangan aplikasi AI lebih kompleks. Nah, ini contoh dari machine learning, ada menggunakan supervised learning, belajar dari data berlabel, contoh klasifikasi gambar, atau unsupervised learning, belajar dari pola data tanpa label, dan memberi pemahaman tentang cara mesin belajar dari data. Hubungan kita guru, pedagogi coding, dan intelijen artifisial. Di sini guru berperan penting dalam mengajarkan KA, ya. Karena pedagogi diperlukan agar mempelajari lebih efektif, kreatif, dan kontekstual. Tujuannya adanya pelatihan KA ini membekali guru mengajar sesuai dengan kurikulum atau menggunakan strategi yang diperlukan. Konsepnya dalam coding KA fokus pada cara penyampaian,
bukan hanya transfer pengetahuan tapi juga membangun keterampilan atau kreativitas digital. Nah, di sini ada lagi menggunakan joyful, mindful, meaningful learning. Nah, strategi joyfulnya adalah menyenangkan berbasis permainan kolaboratif, mindful penuh kesadaran fokus pada proses penilaian, meaningful terkait dengan kehidupan nyata siswa membuat pelajaran lebih berkesan dan relevan. Kesimpulannya, visual materi pada pelatihan coding ini membentuk fondasi komprehensif bagi guru dan siswa dalam memahami atau mengaplikasikan dan mengajarkan coding. Model ini tidak hanya menentukan keterampilan kimia, tapi juga etika, kreativitas kolaborasi, dan kehidupan inovatif, sehingga mampu menyiapkan integrasi digital yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Itu kesimpulan yang dipelajari atau yang kita lampirkan dalam bidang KA. Terima kasih. Nah,